Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang etika dalam berbisnis. Dalam setiap aktivitas ada aturan-aturan tertentu yang harus dipatuhi, entah itu aturan tertulis maupun aturan tidak tertulis. Begitupun dalam dunia bisnis, ada etika-etika yang harus diperhatikan, yang harus dijalankan agar bisnis berjalan baik. Tanpa adanya etika dalam berbisnis, persaingan antar perusahaan menjadi tidak sehat, konsumen dirugikan, pencemaran lingkungan terjadi, maupun memunculkan praktek monopoli perdagangan. Etika bisnis adalah pedoman dalam menentukan benar atau tidaknya suatu tindakan yang dilakukan oleh perusahaan dalam menjalankan bisnis. Tujuan dari etika bisnis. Etika bisnis memiliki tujuan untuk memberikan dorongan terhadap kesadaran moral, serta untuk memberikan batasan-batasan bagi pengusaha ataupun pembisnis agar dapat menjalankan bisnis dengan jujur dan adil, serta menjauhkan diri dari bisnis yang curang, yang merugikan banyak orang atau pihak yang memiliki keterkaitan dengan bisnis tersebut. Lalu yang selanjutnya adalah prinsip etika bisnis. Prinsip yang pertama adalah prinsip kejujuran. Prinsip kejujuran merupakan nilai yang paling dasar untuk mendukung keberhasilan kinerja perusahaan. Tanpa adanya sifat jujur, bisnis tidak akan bertahan lama, karena kejujuran adalah kunci utama dalam kesuksesan dalam berbisnis. Prinsip ini juga harus diterapkan dalam segala kegiatan bisnis. Misalnya saat melaksanakan kontrak terhadap pihak ketiga maupun karyawan. Jujur terhadap konsumen, jujur dalam kerjasama, dan jujur dalam berbagai hal. Lalu yang kedua, prinsip otonomi etika bisnis. Prinsip otonomi mengharuskan pelaku bisnis mengambil keputusan dengan tepat dan baik, serta mempertanggungjawabkan keputusan yang diambilnya tersebut. Dalam menjalankan prinsip otonomi ini, dua perusahaan atau lebih bisa berkomitmen menjalankan etika bisnis dengan prinsip otonomi. Yang selanjutnya adalah prinsip saling memberi keuntungan etika bisnis. Prinsip saling memberi keuntungan atau bisa disebut juga dengan prinsip loyalitas adalah salah satu hal penting dalam menjalankan sebuah bisnis. Loyalitas dalam perusahaan biasanya dapat dilihat dari kerja keras dan keseriusan dalam menjalani bisnis sesuai dengan visi misi yang diberlakukannya. Dengan menerapkan prinsip ini, berarti tidak boleh mencampurkan urusan pekerjaan dengan urusan pribadi. Yang selanjutnya, prinsip keadilan etika bisnis. Dalam prinsip ini, berarti setiap orang yang melakukan bisnis memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama, sehingga semua pihak yang terkait dalam bisnis harus memberikan kontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap keberhasilan bisnis yang digelutinya. Menerapkan prinsip keadilan ini berarti semua pihak harus memiliki akses positif sesuai dengan kemampuan dan peran yang telah diberikan untuk mendukung keberhasilan bisnis. Prinsip yang selanjutnya adalah prinsip integritas moral etika bisnis. Setiap perusahaan harus memiliki integritas moral yang baik. Dengan begitu, perusahaan lebih dapat dipercaya masyarakat. Jika menerapkan prinsip ini, berarti seluruh pelaku bisnis, baik karyawan hingga manajemen, harus selalu menjaga nama baik perusahaan. Itulah beberapa pendekatan dan prinsip dalam menerapkan etika bisnis perusahaan. Dengan etika bisnis yang baik, perusahaan dapat berkembang dengan mudah. Etika bisnis dalam sebuah perusahaan menjadi wajah dari perusahaan tersebut. Yang selanjutnya adalah contoh pelanggaran etika bisnis.
Contoh yang pertama adalah pelanggaran hukum. Contoh dari pelanggaran hukum dari etika bisnis adalah sebuah perusahaan yang melakukan PHK namun tidak memberikan pesangon sama sekali. Padahal hal tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000. Contoh pelanggaran yang kedua adalah pelanggaran transparansi, yaitu sebuah perusahaan tidak memberikan biaya tambahan suatu kreditan barang terhadap konsumen. Tentu hal ini para konsumen akan melakukan protes karena tidak dijelaskan dari awal. Contoh pelanggaran yang ketiga adalah pelanggaran kejujuran. Pelanggaran kejujuran adalah suatu perusahaan dapat dikatakan melakukan pelanggaran terhadap kejujuran apabila mereka tidak memberikan harga yang sejujurnya kepada konsumen, serta tidak menjelaskan kualitas dari barang yang ditawarkannya. Pelanggaran yang keempat adalah pelanggaran empati, yaitu perusahaan tidak merespon keterlambatan seorang klien bisnis yang memiliki halangan seperti sakit, dan bahkan pihak perusahaan pun juga mengancam orang tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.